salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Jamaah sekalian yang insyaallah kita semua termasuk yang terpilih untuk memperbanyak istighfar dan sholawat, dan kemudian ditakdir oleh Allah untuk mengikuti taklim. Mana Sahrul? Sahrul. Untuk. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Kanjeng Nabi yang pertama, ittaqillaha fi usrika wa yusrika. Ittaqillaha, taqwa sira Allah ing Allah. Kapan? Fi usrika, ing dalem awakmu dalam keadaan susah, wa yusrika, lan ing dalem keadaan senang. Jadi kalau masalah takwa itu, bahwa kita dalam kondisi susah atau kondisi senang, tetap dianjurkan bertakwalah kepada Allah sebagai solusi. Lek senang kita bertakwa, akan ditambah nikmatnya. Kalau kita susah kemudian tetap bertakwa, Allah akan memberikan solusi dalam kehidupan. Apa solusi itu? Jalan keluarnya. Allahumma anzil alaina makhrajan, kan gitu ya. Ada doa begitu. Ya Allah, berikan kepada kami solusi. Allahumma a'tini makhraja. Allahumma a'tini makhraja. Berilah kepadaku solusi. Nah, kalau orang-orang yang bertakwa kepada Allah, solusinya sudah nyepat, sudah disiapkan oleh Allah. Sumpah, tapi kok bertakwa, senang kok bertakwa. Subhanallah. Ini apa namanya? Karunia ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ittaqillaha fi usrika wa yusrika. Apa definisi takwa itu? Kembali lagi. Apa definisinya? Setelah yang pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, saya juga tidak akan kemana-mana. Minum dulu. Panas. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan takwa itu? Rasulullah menjelaskan yang namanya takwa kepada Allah itu, pertama, bimtithalil awamir. Kamu hendaklah selalu menjalani apa yang Allah perintah. Itu namanya takwa. Yang kedua, wajtinabin nawahi. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Sekuat tenaga kita. Itulah takwa. Itulah takwa. Ya. Jadi sekali lagi, nilai-nilai takwa itu, ya, ketakwaan itu, ya, bukan hanya diucapkan, tetapi dalam definisi tadi Rasulullah menjelaskan bahwa ada suatu upaya untuk selalu menjalani apa yang diperintah Allah. Ada suatu upaya action kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu namanya takwa. Jangan sampai kita tidak tahu definisi takwa. Kayak kemarin kasus PR anaknya. Ma, ada PR, Ma. Apa definisi takwa? Tanya bapakmu yang sering Jumatan. Itu selalu Jumatan itu pasti tahu, karena harus membahas takwa. Kalau Jumatan, khutbah Jumat tidak membahas takwa, tidak sah takkan khutbahnya. Ya Pak, ini ada PR Pak, definisinya takwa. Tahu? Loh, Bapak kan Jumatan. Saya tidur pas khutbah Bapak menjelaskan takullah. Ayo coba kunta. Saya tidur. Jangan sampai begitu. Jadi sekali lagi, definisi takwa itu
bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Artinya menjalani apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Jadi butuh apa berarti? Butuh action. Tidak cukup sekadar ucapan secara lisan, apalagi cuma takwa diseminarkan toh, nggak bisa. Harus ada action, Pak. Sama dengan sedekah itu ya. Tidak bisa cuma dipresentasikan. Sedekah itu begini, bisa menolak bala. Sedekah itu bisa nanti bisa disayang Allah. Nanti sedekah dengan itu akan mendapatkan sifat-sifat walinya Allah dan sebagainya. Tidak bisa hanya diseminarkan, tidak bisa cuma dipresentasikan, tidak bisa diomongkan, tetapi butuh action. Sebab fakir miskin itu tidak butuh diceramai, tapi juga diberi. Nah ini tuh. Jadi apa namanya? Ini butuh action, butuh action. Kiai Ahmad Dahlan itu dulu ya, begitu ngaji. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين sampai terakhir. Pertemuan berikutnya itu mana? Berikutnya itu lagi. Sampai ada murid tanya, Kiai, bacaan ini kok ikut-ikut betul? Kamu tanya begitu, apa kamu sudah mengamalkan? Ini ayat butuh action ini. Ayat ini butuh action. Fakir miskin tidak bisa hanya dikatakan dibacain ayat ini, butuh action ini. Kita kata beliau. Jadi disebut ayat ini benar-benar harus dipraktekkan. Kita perhatian kepada fakir miskin. Nah, karena children yatim itu tidak hanya 10 Muharram itu kan. Mereka makan itu tiap hari, SPP tiap bulan, Masya Allah. Jadi kalau kita sisihkan rezeki kita, apa kata Nabi? Mana qasamalun bisadaqatin bal yazdad. Harta itu tidak akan pernah berkurang hanya gara-gara kita sedekahkan sebagian. Tidak akan, kata Nabi. Ini yang bilang orang yang termulia dunia akhirat. Utusan Allah, kekasih Allah bersabda, "Ma naqasa malun bisadaqatin." Harta itu tidak akan pernah berkurang hanya gara-gara disedekahkan. Bal yazdad. Bahkan bertambah. Bertambahnya sampai 3 kali Nabi bilang ya. Bertambah. Sehingga sampai detik ini tidak ada ceritanya bohongi belum atau melarang saya itu. Loh apa? Kakian sodako ada. Dengar. Tapi kalau orang banyak yang sukses, usahanya lancar, karirnya gak punya warung satu, saiki warung itu 25 warung cabang. Itu karena sedekah. Subhanallah. Bal yazdad. Bertambah. Kayak tadi malam itu lihat video di YouTube, ada wanita di Surabaya. Cuma nama warungnya gak setuju saya. Warung Kongce. Pernah dengar di Surabaya? Warung Kongce. Bokong gede. Oh ya Allah, kok dikasih? Karena yang punya begitu. Sehingga PR dengan mau madosi ikut interaksi gitu, bukan masuk. Oh dan tekan lalu. Jadi itu dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang berlimpah. Kenapa? Karena ternyata dia suka ini. Nah, ada orang fakir miskin, anaknya tidak sekolah. Ya hasil dari jualan nasi. Kirim jadi dia anak ini tapi bayar SPP aja tak kuat. Ini ku akhirnya orang tonggo terus
sekolah no. Lalu gojek ini parah ini. Kamu naik wirid agak semangat. Tapi duit aja sendiri kasih. Subhanallah. Sampai saat ini luar biasa dia dipercaya oleh Allah. Rezeki mereka melalui ibu-ibu tadi. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Dan ini bukan film ya, tetapi nyata dan real. Oleh karena itu kembali tadi ittaqillaha fi usrika wa yusrika. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan kamu itu susah apa senang? Senang apa susah? Susah apa senang? Tetap jangan berubah. Ya, beristiqomah dalam ketakwaan. Yang kedua, Kanjeng Nabi mengingatkan ijtanibu kulla muskirin. Yang kedua ini, ijtanibu ngedohono sira kabeh. Jauhilah oleh kalian kulla muskirin, segala yang memabukkan. Hati-hati. Mabuk cinta, hati-hati. Mabuk harta, mabuk meski, mabuk segala yang memabukkan. Mabuk jabatan, tidak. Mabuk jabatan, mabuk bukan itu ya. Tidak mabuk kalau ya kebutuhannya. Selama HP itu digunakan sesuai dengan kebutuhan, insya Allah barokah manfaat. TikTok aja yang dikecam mati-matian, kalau isinya ceramah itu bisa menuntun ke surga loh Pak. TikTok aja kalau isinya dakwah itu bisa menjadi jalan menuju surga. Apapun sudah, pistol, celurit, itu kalau digunakan oleh orang si genap itu bermanfaat. Latih dipegang orang soleh, wah itu bisa sedekah daging. Jadi tergantung. HP juga begitu. Siapa yang memegang HP? Kalau dipegang jamaah Baitur Rahman, wah isinya murokkal, isinya dakwah, isinya masya Allah. Kalau dipegang bajingan, waduh ini gak karu-karuan. Gak karu-karuan di sini. Naudzubillah subhanallah. Sebab ini tergantung kepada siapa yang megang, ya kan? Tergantung kepada siapa yang megang. Ijtanibu kulla muskirin. Jauhilah oleh kalian setiap apa saja yang memabukkan. Nah ini yang kedua. Poin kedua adalah kita diperintah oleh Nabi untuk menjauhi sesuatu yang memabukkan. Mabuk apa saja, apalagi minum ya. Naudzubillah subhanallah. Mabuk. Itu enak, walaupun warnanya agak sama. Warnanya agak sama. Diminum coba. Kok malah milih yang warnanya sama tapi mabuk. Otaknya di mana? Jengkul kali ya. Orang senang sehat, dia senang nyongsep. Orang senang normal, dia senang abnormal. Jadi sudah kewalik. Dia kewalik. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ada ayat. Ya, dulu sebelum haram ya, sebelum haram masih disuruh jauhi. Jadi ayat tentang pengharaman itu turun sampai 3 kali. Wala taqrabus shalah wa antum, halus cara Allah negurnya itu. Nabu silakan aja dulu karena itu kebiasaan nenek moyangmu ya, silakan mendem-demu. Tapi wayai sholat ojo pas mabuk kata Allah. Pada taqrabus shalah, jangan dekati sholat wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan teler. Halus. Masya Allah, sehalus itu teguran Allah.
kok tambah nemen. Ya, sholat makruh. Masya Allah. Jadi sholat makruh. Gimana? Ya, Pak Yai maca Fatihah, nyambungnya ke surat. Ya. Jadi tidak menjadi khusyuk dalam biar kemana-mana. Akhirnya turunlah ayat mengharamkan innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan dan sebagainya. Nah, ini baru ada keterkesan ayat haram bahwa itu termasuk najis, harus dijauhi karena itu adalah termasuk kebiasaan syaitan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu bukan hanya sekedar minuman tetapi juga makanan. Sekarang ini dalam tanda petik, mohon maaf ya, bajingan sekarang kalau mencampurkan sabu-sabu, mencampurkan nikotin, zat-zat adiktif yang memabukkan itu kejadian anak-anak SD itu. Hati-hati jazat. Jazatnya hati-hati sekarang ya. Itu dicampurin zat-zat adiktif. Dicampurin zat-zat adiktif. Ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah SWT. Jajan-jajan di luar tuh, ya Allah. Gak lagi enak ya. Jadi kalau kita itu kadang-kadang kadung JE nunggu di luar pagar, kita nggak beli itu tak tega, dibeli itu kok jadi racun ke anak-anak, repot Pak sekarang. Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Quran itu disuruh makan minum yang enak-enak, jangan yang tidak enak. Disuruh makan yang enak-enak, jangan yang tidak enak. Ini perlu di garis bawah ya. Quran itu selalu menyuruh kita makan minum yang enak. Yang tidak enak, buat memabukkan. Cuma kalau jamu kan gak enak. Saya bilang sekarang ada jamu manis. Ada jamu manis sekarang. Atau kadang-kadang kita minum dulu pahit gitu. Akhirnya oleh ibunya dia menjual dikasih obat menghilang pahit. Sekarang gitu. Macam-macam lah oleh dulu ya, ada permen. Ya. Ini hati-hati. Nah sekarang mengenai makanan yang haram ya. Saya bilang aku tidak memabukkan lebih haram. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Kata Rasulullah, saben-saben daging, kullu lahmin, saben-saben daging, nabata itu yang tumbuh, nabati, berkata di bahasa Arab, nabata, ya, tumbuh. Ya. Kullu lahmin nabata min haram, tumbuhnya itu disebabkan oleh makan, minum atau mengkonsumsi yang haram. Apa komentar Nabi? Fannaru aulabi. Maka nerakalah yang lebih pantas untuk dia tempati. Na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sampai 2 poin aja dulu apa yang dapat saya sampaikan karena habis ini saya harus langsung ke Bunul Al-Fatih. Nah, sarapan. Tadi Bunul. Jadi di Masjid Al-Habib itu ada istilah jamaah pengajian legian. Nah, ini ahad legi. Ya seorang Jawa. Kalau Madura itu ahad manis. Sama ini. Kalau di Jawa legian. Ya, ada yang ditanyakan dulu? Ya. Kenapa saya tanya masalah mabuk HP, saya mungkin beberapa orang itu ya sering stalking berjam-jam di sosmed. Satu, anak-anak main game berjam-jam itu apakah tidak kategori apa ya, nyanyikan waktu atau melalaikan? Jelas ya, jelas dia termasuk lalai
ghaflah bahasa Arab. Termasuk orang yang ghaflah minal ghafilin. Oh, ini diperangi dulu di zaman Nabi. Sampai lali anak istri kadang nge-game itu. Setelah kawan nge-game. Bukan hanya anak-anak. Jenengan semerat hajian kemarin. Di depan Ka'bah dia nge-game. Allahu Akbar. Banyak komentar netizen. Kami nunggu berlama-lama bertahun-tahun untuk bisa ke tempatmu ini. Ya, kamu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, waktu untuk berzikir kau gunakan untuk nge-game. Macam-macam lah komentar. Termasuk komentar gue. Ya Allah, Masya Allah, mustahil lah nge-game. Di Ka'bah tempatnya orang tawaf itu. Masih nge-game. Itulah kalau yang tadinya disebut ghaflah. Wa hum minal ghafilin. Mereka itu lalai kepada Tuhannya. Ini bahaya. Ya, anak-anak barangkali sorong-sorongnya lali anak, lali bucu, ya Allah. Dan itu karena nanti setan saya sekali. Makanya banyak orang bilang setan kotak. Ya itu karena tidak pandai menjadikan yang kotak itu kemudian menjadi yang bermanfaat. Demikian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan panitia.